Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kamu merasa hidupmu serba salah? Doamu seolah tak menembus langit, rezeki datang tapi tak pernah cukup, dan hati terasa hampa. Meski dunia memujimu dari segala arah, mungkin bukan dunia yang kejam, bukan pula nasib yang buruk, tapi bisa jadi ada sesuatu dalam diri kita yang membuat Allah tak lagi ridha. Bayangkan menjadi orang yang sukses di mata manusia, tapi dibenci oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Kita berdiri di masjid, tapi tidak disapa oleh rahmatnya. Kita bersujud, tapi tak dipandang olehnya. Na'udzubillah, sebab jika Allah sudah membenci, kemana kita akan berlindung? Hari ini, kita tidak sedang membahas orang kafir, bukan pula para musuh Islam, tapi mereka yang bisa jadi tampak syoleh, namun dalam diam telah melakukan dosa-dosa yang Allah benci. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Simak video ini sampai akhir, karena bisa jadi kita pernah tanpa sadar berada di salah satu dari 5 golongan ini, dan semoga kita masih punya waktu untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Ia merasa paling benar, lisannya mudah mencela, matanya memandang rendah, seakan orang lain tak layak dihargai. Sombong, tak selalu berbaju mewah. Kadang tersembunyi di balik ibadah, di balik ilmu, di balik amal-amal yang terlihat besar, tapi hati takluk oleh kesombongan. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sombong adalah jubah Allah, dan siapa yang mencoba memakainya akan dihancurkan. Banyak orang merasa dekat dengan surga karena amalnya, padahal justru semakin jauh karena sombongnya. Ingat, iblis tidak kafir karena tidak percaya. Ia terusir karena sombong menolak perintah Allah. Maka siapapun yang hari ini meremehkan orang lain, merasa paling mulia, dan menolak kebenaran karena egonya, waspadalah. Bisa jadi ia sedang berjalan dengan dada tegak menuju neraka tanpa ia sadari. Lisannya manis, tapi hatinya penuh racun. Di depanmu ia tersenyum, tapi di belakangmu namamu dirobek tanpa ragu. Rasulullah pernah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berkata, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari, dan jika dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemunafikan bukan sekadar kata. Ia adalah penyakit hati yang bisa menjadikan ibadah tampak indah, namun kosong dari keikhlasan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Kenapa? Karena mereka menipu bukan hanya manusia, tapi juga berpura-pura di hadapan Allah. Munafik bisa berdiri di syaf pertama, berpakaian rapi, berbicara tentang agama, namun hatinya menjual kebenaran demi dunia. Jika kita pernah berbohong, mengkhianati amanah, atau bersikap dua wajah, segeralah bertaubat, karena kemunafikan itu memakan hati, perlahan tapi pasti. Ada orang yang lebih memilih diam daripada meminta maaf, lebih memilih menjaga gengsi daripada menyambung hubungan yang retak. Padahal silaturahmi bukan sekadar tradisi, ia perintah ilahi. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu pesan maaf, satu langkah menuju pintu saudara bisa menjadi sebab terbukanya langit keberkahan. Tapi mereka yang memutuskan silaturahmi menutup pintu rahmat atas diri mereka sendiri. Allah mempercepat balasannya.
umur yang terasa sempit, rezeki yang sulit mengalir, hati yang keras dan sulit bahagia. Kadang hubungan rusak hanya karena kesalahpahaman kecil, tapi karena keangkuhan, dosa itu membesar dan berakar. Maka siapapun yang hari ini sedang memelihara luka, ingatlah, jembatan rahmat Allah dibangun di atas silaturahmi, bukan dendam. Lidahnya ringan, namun tajamnya melebihi pedang. Ia tidak membawa kebenaran, hanya membawa cerita yang diubah seperlunya untuk membakar fitnah. Satu kata darinya bisa memecah dua sahabat, satu bisikan darinya bisa menghancurkan rumah tangga. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari. Namimah, mengadu domba, bukan hanya dosa, tapi penyebab terputusnya banyak hubungan suci. Ia datang dengan topeng kepedulian, tapi pergi meninggalkan luka yang dalam. Dalam riwayat lain, Rasulullah melewati dua kubur dan berkata, "Keduanya sedang disiksa, bukan karena dosa besar menurut kalian, salah satunya karena suka mengadu domba." Hadis Bukhari dan Muslim. Hati-hatilah, karena yang terlihat hanya ucapan ringan, tapi di sisi Allah, itu cukup menjadi sebab azab kubur yang tak terelakkan. Jaga lisanmu, karena fitnah yang menyebar tak akan kembali, dan dosanya bisa terus mengalir meski mulutmu sudah terkunci di liang lahat. Diberi kepercayaan, tapi ia khianati. Diberi janji, tapi ia abaikan. Lidahnya manis saat menerima, namun hatinya gelap saat menjalankan. Rasulullah pernah bersabda, "Tiada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Amanah adalah ujian, bukan soal besar atau kecil, tapi tentang kejujuran hati dan integritas jiwa. Bisa jadi, seorang pemimpin jatuh karena mengkhianati amanah rakyat, seorang suami hancur karena mengingkari amanah rumah tangga, atau seorang teman kehilangan segalanya karena sekali berkhianat. Di hadapan manusia, ia mungkin lolos, tapi di hadapan Allah, setiap amanah akan dihisab satu persatu. Allah murka pada mereka yang mempermainkan kepercayaan, karena amanah itu suci dan berat. Tak semua yang menerimanya mampu memikulnya. Maka jika engkau dipercaya hari ini, jangan bangga. Tundukkan hati dan minta perlindungan dari Allah, agar tidak menjadi orang yang dibencinya karena satu pengkhianatan. Sahabat Irman Hidayah, kita semua pernah salah, pernah berdosa, pernah khilaf di waktu yang sunyi, atau di hadapan manusia yang tak tahu apa-apa. Tapi dari semua kesalahan itu, ada yang jauh lebih menakutkan, yaitu dibenci oleh Allah. Karena jika manusia benci, kita masih bisa meminta maaf. Jika dunia murka, kita masih bisa menjauh dan menata ulang. Tapi jika Allah telah berpaling, lalu kemana kita akan berlindung? Hari ini, kita belajar tentang 5 golongan yang disebut dalam Nash, yang bukan hanya berdosa, tapi telah mengundang kebencian Rabb semesta alam. Mereka bukan orang biasa. Mereka bisa saja tampak religius, hafal dalil, tapi hatinya menyimpan sombong, lisannya menyimpan dusta, dan hidupnya penuh pengkhianatan pada amanah dan persaudaraan. Namun, selama kita masih bisa mendengar nasihat ini, masih ada napas dan kesempatan, maka kembalilah. Tinggalkan sifat yang dibencinya dan rebut kembali cintanya. Jangan tunggu hingga hidupmu terasa gelap, doamu tak lagi sampai, dan hatimu mati, sementara engkau masih mengira Allah bersamamu. Wahai sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga video seseorang yang dermawan, rajin sholat ke masjid. Tapi ketika dia wafat, lain kafan langsung terbakar malaikat. Linknya kami sematkan di deskripsi.
Jangan lupa bagikan kisah ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.